ada keberkahan tersendiri buat saya menyebut atau mengingat Abah Guru Sekumpul. Dan yang saya tertarik lagi dengan Gus War itu selalu membicarakan Abah Guru Sekumpul. Dari saya pribadi kurang mengetahui kepribadiannya Abah Guru Sekumpul, dan saya tertarik dengan Gus War itu apa yang dibicarakan di YouTube itu mengenai Abah Guru Sekumpul itu ya menjadi getaran hati saya sendiri untuk selalu mengikuti Gus Fuad. Dan kalau tadi Gus Fuad bilang siapa yang mengakui beliau sebagai gurunya, ya beliau anggap pesantrennya. Saya mendengar kalimat itu saya sangat bahagia sekali. Semoga Gus Fuad mau dan menerima kita semua sebagai santrinya. Langsung saja pertanyaan, Gus, keberkahan sholawat itu yang bagaimana sih? Soalnya saya pribadi ya sering sholawat, tapi juga sering juga melakukan maksiatan gitu. Contohnya suka nonton film yang kurang bagus gitu loh. Kurang bagus kok bagus banget. Sholawat atau apapun kebaikan yang saya amalkan itu, apakah ada barokahnya ketika amal baik kita itu juga terselengi dengan kemaksiatan tersebut gitu. Kurang lebihnya saya maaf apabila tutur kata saya kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan sholawat dan maksiat ya. Ya karena kita ahli maksiat maka kita bersolawat. Kan itu, malaikat aja nggak pernah maksiat aja bersolawat, masa kita yang ahli maksiat tidak bersolawat kan gitu. Kata Habib Umar itu, Hafid itu, kalau kita membaca sholat kepada Rasulullah sekali, kita kan dapat sholawat dari Allah 1 kali, 10 kali. Sholawat Allah 1 saja, itu nilainya lebih baik daripada ibadah seluruh makhluk Tuhan, dari mulai pertama makhluk diciptakan sampai makhluk terakhir diciptakan. Di jumlah semua jumlah ibadah pahalanya itu dibandingkan 1 saja sholat Allah yang diberikan Allah kepada kita, itu pahalanya lebih besar gitu. Karena sholawat yang diberikan Allah itu nggak bisa dihitung, karena Allah itu maha. Jadi mau sholat sekali aja masuk surga. Makanya ada hadis yang atau riwayat atau hikayat yang menceritakan bahwa ada orang fasik membaca sholawat tanpa sengaja, ternyata masuk surga. Ada orang yang oleh seorang wali itu diimpikan disiksa di neraka, kan, diistikharoi disiksa di neraka. Kemudian pada hari berikutnya ternyata orang itu sudah di singgasana surga. Karena ternyata ada orang lewat kuburannya membaca sholawat, terkena sholawat itu dari disiksa langsung masuk ke singgasana surga. Jadi baca sholawat itu luar biasa anunya. Jadi kita itu semua ya ahli surga, tidak bisa tidak. Nah itu toh. Oh, pernah tuh sekali seumur hidup kita baca sholawat Nabi ya? Iya, itu sampai segitunya. Itu hanya batal kalau kita prasangka buruk kepada Tuhan. Itu kan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, kita percaya pada janji Tuhan, maka Tuhan memenuhi janji. Ini indadoni abdi. Aku menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Aku berjanji, siapa membaca sholawat untuk nabiku, aku sekali saja, aku kasih 10. Kita percaya pada janji Tuhan itu, iya kita masuk surga. Nah setan itu ngajari kita untuk tidak percaya pada janji Tuhan. Cuma gitu aja. Jadi nggak usah khawatir maksiat, ya nggak apa-apa. Di surga itu ya maksiat semua. Selain Nabi dan Rasul dan Wali Kutub. Kang Maul, rajin dia maksiat. Jangan khawatir. Apalagi saya lebih rajin lagi. Gitu loh. Itu ya Mas ya, tentang membaca sholawat itu. Dulu itu tahun berapa ya, menjelang reformasi itu Gus Mus itu bilang, kalau kamu setiap hari baca sholat Nabi, ketika mulut kamu sedang nganggur, baca sholat Nabi, umat ini baca sholat Nabi, lakukan itu 2 tahun saja. Kalau kamu tidak sukses, tidak bahagia, maka datangi aku dan ludahi mukaku, karena pasti bahagia, pasti sukses. Kenapa banyak orang tidak sukses? Nggak pernah baca sholawat. Bahasa sholawat itu bisa dengan lisan, dengan kalimat Sallallahu alaihi wasallam, dan bisa juga dengan mengingat Rasulullah. Itu sudah bersholawat. Sholawat yang tanpa huruf, tanpa kata itu ingat Rasulullah.
Ingat bahwa Rasulullah mencintai kita, terus menerus gitu. Itu sholawat tanpa huruf, tanpa kata kan gitu. Udah sukses kita, makanya aku sukses banget kan. Yusuf baru dikit kan nggak apa-apa. Lebih baik. Ya gitu loh, ini bukan sombong ya, bersyukur gitu, bersyukur. Hari ini kita itu kadang-kadang lupa bersyukur. Bersyukur kita dikasih Rasulullah. Allah menciptakan Rasulullah. Coba kalau Allah tidak menciptakan Rasulullah, berarti Allah tidak menciptakan kita. Karena semua itu darimu ya Rasulullah. Kita semua ini diciptakan Allah itu dari nur Rasulullah. Semua darimu, semua karenamu. Kita semua ini diciptakan Allah untuk memuliakan Rasulullah. Gitu. Semua untukmu, semua karenamu, semua untukmu, semua dirimu. Nanti kalau itu sudah lebih tinggi lagi lah. Itu tentang bersyukuran di situ. Tuh, jadi apalagi yang kita perlu susahkan dan gelisahkan. Kita punya Rasulullah, ya, dan kita sering ingat Rasulullah. Udah surga pasti, udah pastikan. Itu pasti itu, karena janji Allah, wa'dallahi haqqan. Yang memastikan bukan aku, yang memastikan Allah itu sendiri. Ya mas saya terapopo lah, anu ganja-ganja kira konangan lah. Aku nggak nyuruh loh, ini ya bagi aku. Enggak, saya nggak pernah kayak gitu ya. Aku agak takut sejak dulu. Aku pernah ateis, aku pernah macam-macam lah. Sampai sekarang aku makanya bikin yoga sholawat. Waktu aku jadi orang Hindu kan. Sampai hari ini saya tertarikan. Karena al-hikmah itu dhalatul mu'min dan seterusnya. Semua kualitas, semua yang baik-baik dari siapapun, dari kelompok apapun harus kita ambil. Karena itu hikmah. Hikmah itu kan kualitas. Itu milik orang beriman. Dan aku merasa beriman nih, maka tak ambil. Nanti itu, nanti kalau bicara tentang yoga, itu nanti akarnya ke Nabi Dawud kan. Dan seterusnya gitu ya. Jadi apalagi yang perlu kita susahkan? Mari kita menggila dalam kegembiraan. Gitu loh, enggak punya uang ya ora apa-apa lanjut kancane kan apa. Kancane tangannya ya keplak gitu kan. Oh, salah cetil kan gitu. Nah, kalau bicara guru sekumpul, itu bicara semua karakteristik wali. Semua warasatul anbiya, dan itu ada semua wali itu kan mazhabnya Rasulullah ya. Penampakannya Rasulullah di alam nyata ini ya. Itu saya bilang tadi, wali itu diangkat jadi wali. Nanti hadisnya biar kamaul kan. Wali itu diangkat menjadi wali oleh Allah bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak baca Quran, bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak wiridan, tapi karena sakhok dan husnul khuluq. Sakhok itu pemurah, tukang memberi, suka memberi. Kalau tidak bisa memberi ya senang diberi. Kalau ada yang diberi ya tidak iri kan itu. Nah begitu, melihat orang memberi senang. Kalau bisa yang memberi, kalau diberi ya diterima kan itu. Gak usah ujung-ujungnya, gak usah gitu, butuh kok kan itu. Gak usah terlalu dikit ya, gak apa-apa. Sakhok, pemurah, murah senyum, murah tenaga, murah apapun lah. Gampang, urusan gampang. Jangan sampai, karena itu kaitannya nanti ahli surga itu orang yang kalau kita berurusan itu gampang. Gitu loh. Kalau urusannya sulit, apa sulit? Bagaimana hukumnya ini pakai itu haram, wah itu, boh. Aku ragu dia di surga apa enggak. Karena orang yang suka mempersulit makhluk Tuhan, Tuhan juga akan mempersulit dia. Nah itu sakhok ya. Nah sakhok itu sebenarnya bagian dari husnul khuluq, dari budi pekerti yang baik. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan sakhok secara tersendiri untuk menekankan bahwa bagian dari husnul khuluq yang terpenting itu adalah sakhok. Kalau kita mau punya budi pekerti yang baik, yang pertama kita lakukan itu sakhok, pemurah, murah senyum, murah tenaga, murah pikiran, gitu loh. Yang dalam pengertian yang lebih luas lagi itu nanti adinu an-nasihah itu berkehendak baik terus. Nanti kaitannya dengan pertanyaan ketiga, kehendak jahat, ya gitu. Calon penjahat yang gagal. Nah kan berniat jahat tidak dilaksanakan berarti penjahat yang gagal kan. Itu ya Mas ya. Jadi ya sholawat tanpa huruf tanpa kata diantaranya ya sakhok ya. Dan kalau memberikan sesuatu itu Rasulullah itu kan sakhok seperti lebih kencang daripada angin yang paling kencang kan. Makanya kalau bicara itu orang sakhok itu berbicara biasanya berapi-api karena memberikan hatinya gitu. Orang kita setelah selesai pembicaraan diskusi seperti ini
gelangsar mati kan itu. Lalu kan itu. Tapi kalau misalnya diatur, saudara-saudara, marilah kita lakukan bunyok. Enggak gitu Bu, enggak gitu kalau saya loh. Tapi kalau yang begitu itu ada yang begitu mungkin saking sakonya tapi lembutan itu, atau mungkin saking pelitnya bisa, nanti aku dalamnya hati kan nggak bisa cerita.